Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Mat Solar berpulang meninggalkan jejak kebaikan yang mengharukan. Sukses pecah dengan setiap peran di layar kaca. Di balik layar, pemilik nama asli Nasrullah itu sosok dermawan yang begitu melekati hati. Maka inilah jejak kebaikan seorang Mat Solar yang begitu melekat di sanubari begitu banyak orang yang mencintainya. Walau kini tinggal kenangan setelah ayah 3 anak itu berjuang melawan sakit stroke selama 10 tahun terakhir. Dan qadarullah berpulang di bulan suci Ramadan ini, tepat setelah tarawih 17 Maret malam kemarin. Sebenarnya meninggalnya itu sebenarnya udah di rumah ya, tapi jadi memang kondisinya ayah batuk gitu ya, batuk-batuk, terus kemudian akhirnya nggak sadarkan diri gitu. Setelah nggak sadarkan diri, habis itu kita coba bawa ke rumah sakit dan sudah dikonfirmasi. Jadi jam 9:30 itu kejadiannya, maksudnya sakitnya gitu, karena memang sakitnya ya sebenarnya biasa normal seperti biasanya gitu, memang batuk gitu karena memang ada infeksi di paru-parunya ayah gitu ya, dan memang udah di treatment dan selama ini treatmentnya juga alhamdulillah baik gitu, tapi ya memang Allah banyak banget ya. Saya jadi istrinya Bang Juri itu dari sebelum saya nikah. Jadi cukup panjang perjalanannya dan kita terus ya berkomunikasi, kadang on off, tapi selalu ada komunikasi juga dari anak-anaknya gitu. Tembok bicara dan seolah burung-burung pun bersiul menceritakan kebaikannya. Idam, sang putra sulung, tak kuasa menahan haru mengenang kebajikan ayahanda tercinta. Seorang ustadz yang juga menjadi sahabat baik Mat Solar selama 30 tahun tidak akan pernah lupa bagaimana bintang peran ini merogoh koceknya dalam-dalam demi mengumrohkan 70 warga termasuk dirinya, menghibahkan ambulans dan rutin melakukan santunan. Dan alhamdulillah saya setelah mungkin karena dia merasa dekat sama saya, ya saya diberangkatin umroh sama beliau tahun 2015. Nah itu kemudian beliau manggil saya, sekarang gini Ustaz, saya mau kasih ente mobil, gitu yang saya katakan. Tapi alhamdulillah saya pikir kali mobil pribadi, nggak taunya mobil untuk masyarakat, itu ambulan. Tapi alhamdulillah dengan adanya ambulan itu dimanfaatkan, artinya untuk orang sakit ngantar rumah sakit kemana aja, yang meninggal juga, yang jauh-jauh dipakai itu beliau udah silahkan aja pakai, dia bilang. Nah itu, jadi beliau itu baiknya sama saya bukan hanya sekedar mereka yang diberangkatin umroh, sekitar baik umroh dan haji 70 orang, bukan hanya sekedar itu, tapi juga pernah memberikan donaturnya buat masjid, buat DKM di kita di Al Jihad, kemudian juga mewakafkan 1 unit mobil yang namanya ambulan, itu beliau pakai ataupun kita pakai buat amal beliau, yang itulah sampai sekarang masih digunakan. Iya, masih sakit ya, udah duduk di kursi roda, cuman ngomong masih bisa. Itu beliau selalu setiap mau lebaran, ya bulan puasa itu kira-kira lebaran kurang seminggu dah, itu beliau selalu panggil saya, kain-kain semua dikasihin, baju-baju seperti gitu ya, baju kokoh gitu. Kemudian duitnya dikasih. Itu setiap tahun waktu beliau masih sehat dan beliau masih bisa ngobrol. Kalau udah bisa ngobrol ya memangnya udah nggak bisa ngomong sama sekali. Iya itu benar. Itu yang buat saya juga sedih, maksudnya wah, punya jiwa yang seperti itu brave sekali gitu. Jadi ya dia pilih orang-orang yang sayang sama dia gitu ya, dia coba bantu yang dia bisa gitu, sebisa mungkin gitu. Iya memang ada, tapi jumlahnya saya berapa saya kurang tahu, tapi itu hanya ayahnya, kita sebenarnya juga nggak tahu. Tiba-tiba ada aja yang datang ke rumah, ini mau kemana ya, itu mau umroh gitu aja. Lantas kepergian Mat Solar adalah juga kehilangan bagi warga sekitar yang begitu tersentuh oleh kebaikan hati pentolan bajai Bajuri ini. Sosok Ida Nur Laila, sang istri yang juga aktif di masjid dan memiliki jiwa sosial tinggi, membuat pasangan ini menjadi paket lengkap yang begitu dicintai dan dihargai. 2 hari sebelum meninggal, santunan atas nama Mat Solar bahkan masih diberikan sang istri untuk para janda.
Ya sempat kaget sih, karena ya selama ini Pak Haji ini orangnya baik, dermawan, dan peduli dengan lingkungan. Kita juga kehilangan, dan ya semoga almarhum husnul khotimah. Kebaikan apa sih mungkin kalau boleh tahu nih yang kalau di masjid sering ngasih sembako, ngasih duit, anak yatim sama orang janda. Ya semua untuk keluarga Pak Haji, semoga selalu diberikan kemudahan-kemudahan, kesehatan, keikhlasan. Ambulans dan masjid ini jadi saksi seberapa besar kepedulian seorang Mat Solar terhadap kemaslahatan umum dan kepentingan sesamanya. Di lingkungan warga di mana mobil masih jarang, keberadaan ambulans dari Mat Solar ini sungguh terasa manfaatnya. Yang mengharukan pun di hari ia ketika berpulang ke Liang Lahat, ambulans yang ia hibahkan itu pula lah yang menghantar jenazahnya sendiri. Oh ya, sangat baik, sangat bagus, sangat terbantulah masyarakat kita ya. Bahkan kalau ada yang orang meninggal, orang sini meninggal dibawa keluar kota pulang ya pernah. mobil yang tadi mengantarkan jenazah ya, almarhum. Oke. Istilahnya termasuk beliau pun dibawa oleh ini karena ya. Berarti almarhum juga beliau juga dibawa dengan mobil yang disumbangsi dari beliau sendiri ya. Oke. Ini memang masih aktif bagi masyarakat sekitar ya. Oh iya pasti jelas. Masyarakat ya boleh katakan ya sangat terbantu lah ya, dengan adanya ini untuk mobilisasi dari rumah sakit ke sini. Kan orang sini kan nggak ada kendaraan, paling kendaraan motor ya kan. Kalau dia pulang sini dari rumah sakit pakai, nggak pernah kena biaya. Tidak dikenakan biaya ya, Tidak kenakan biaya, kecuali keluar kota baru kena. Demikian pun dengan masjid yang direnovasi total dengan biaya mencapai 1,8 miliar rupiah ini. Masjid ini juga menceritakan kemurahan hati seorang anak manusia bernama Mat Solar yang tak menyayangkan pundi-pundi hasil keringat darahnya demi terbangunnya sebuah masjid berlantai 2 yang juga menjadi tempat terakhir jenazahnya sendiri disolatkan. Tadinya memang satu lantai ya Pak ya? Tadinya satu lantai, renov 2 lantai. Kisaran berapa lebarnya sendiri? Lebarnya hampir 300 lebih lah, 300 meter ya, 300 meter. Bahkan ya kalau biaya ini 1,8 M lah. 1,8 M? Ya, 1,8 sekian lah. Oh, oke, 1,8 sekian. Ya, biaya keseluruhan. Pasti kita masih sangat merasa kehilangan ya atas kepergian dari Mat Solar, apalagi juga kalau kita melihat tayangan tadi, dimana kalau kita ketahui apabila seseorang berpulang, selain mungkin karyanya yang kita ingat, ternyata juga banyak sekali jasa dari Mat Solar ini ditinggalkan, terutama juga buat society-nya, buat orang-orang sekitar yang begitu banyak sekali menyampaikan testimoni positif tentang almarhum, sehingga ini juga membuat kita semakin terenyuh gitu atas kehilangannya, karena beliau begitu baik dengan orang-orang sekitar, apalagi juga sangat terkenal dengan karyanya di dunia entertainment ini. Amal baik yang pernah ia perbuat, kemudian juga doa baik yang diberikan oleh teman baik, pun juga perbuatan baik yang pernah ia lakukan. Ini akan tentu saja menjadi legacy yang tentunya akan selalu diingat oleh kita pun juga oleh keluarga. Dan tentu saja kami segenap keluarga besar Insight Trans TV untuk keluarga yang ditinggalkan mengucapkan turut berbelasungkawa.